Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Cahyawinoto dari 12 IPS 3 nomor absen 1. Di sini saya akan membahas perkembangan iptek pada era globalisasi. Kemajuan teknologi yang disajikan dalam film menunjukkan manusia memiliki keinginan dan kreativitas untuk terus berkembang mengembangkan iptek. Nah, kemajuan iptek ini tersendiri itu mencakup beberapa bidang. Nah, untuk mengetahui perkembangan iptek dalam berbagai bidang, kita simak video berikut ini. Yang pertama ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Teknologi memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi atau komunikasi perbedaan wilayah. Nah, pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi makin pesat. Contoh, radio. Nah, kemunculan radio ini bermula pada abad ke-14 ketika seorang ilmuwan bernama James Maxwell berhasil menemukan rumus untuk menciptakan gelombang elektromagnetik. Dengan perkembangannya, Thomas James Maxwell dikembangkan oleh Heinrich Hertz pada 1884. Dilanjut ya. Lalu ada telegraf. Pada masa kini telegraf tuh sulit ditemui, akan tetapi pada masa lalu telegraf tuh sering banget dipakai nih buat telekomunikasi antar daerah, antar kota ataupun antar negara. Lalu ada televisi. Nah, pada tahun 1935, Vladimir Kosmasmoikin dan pilot Theodor Farnsworth itu berhasil menemukan televisi elektronik. Nah, akhirnya pada 1939 keduanya memulai menayangkan siaran dengan menggunakan sistem elektronik. Akan tetapi pada masa itu tuh orang-orang di sana tuh menyaksikan saluran televisi dengan format hitam putih. Lalu kita lanjut ke penemuannya. Nah, ini penemuan radio, televisi, telegraf, seperti inilah bentuk-bentuknya. Lalu kita lanjut ke transportasi. Nah, pada era globalisasi, manusia itu makin bergerak cepat. Keadaan tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi transportasi dan kebutuhan manusia terhadap transportasi yang nyaman. Contohnya, yang pertama ada transportasi darat. Penggunaan transportasi darat dapat ditelusuri dari upaya manusia melakukan mobilitas. Nah, sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum Masehi, manusia telah mengembangkan transportasi darat untuk bermobilitas antar wilayah ke wilayah lain dengan menggunakan tenaga hewan seperti kuda, lembu, unta, dan kedelai. Untuk perkembangannya, sekarang tuh sudah menggunakan mesin seperti motor, mobil, kereta, dan lain-lain. Kita lanjut ke transportasi air. Berkembangnya transportasi air dapat diruntut sebelum masa Masehi. Nah, pada masa tersebut tuh transportasi air digunakan adalah rakit dan perahu. Dan penggunanya itu memanfaatkan udara. Seiring perkembangan iptek, transportasi air tuh sekarang menggunakan mesin. Untuk perkembangannya menggunakan kapal, kapal selam, dan lain-lain. Lalu ada contoh untuk setiap tahun. Dulu mungkin masih pakai rakit ya. Ini ada dari Indonesia, saya ngambil fotonya. Dan di tengah ini saya mengambil foto dari sumber dari Google. Intinya saya yang tahu tuh cuma yang di kanan sendiri nih. Gitu. Di bidang lainnya, yaitu di pertanian, persenjataan, antariksa. Kita bahas dulu yang pertanian. Kegiatan pertanian sudah dikenal di daerah Mesopotamia, yaitu seperti Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Paheledia. Nah, pada masa kuno, bangsa-bangsa di Mesopotamia yang masa kuno telah meninggalkan sistem teras dan saluran irigasi. Sudah mengenal ya, sorry. Perkembangan pertanian di Indonesia itu menurut saya kayak kurang baik ya. Tapi mayoritas masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani maupun tanaman lain gitu. Nah, di Indonesia tuh masih kurang, kemajuannya masih lambat gitu. Lalu yang selanjutnya adalah persenjataan. Dua gambar di atas itu merupakan perkembangan sejarah militer yang dimiliki Indonesia, yaitu kapal selam Argoro
dan Dorne militer Black Ark. Kedua perangkat tersebut memiliki hasil teknologi anak bangsa. Kapal selam Argo 405 diproduksi PT PLA Surabaya 2019. Oh ya, kalau tidak ada gambarnya berarti saya belum menaruh gambarnya. Maaf ya. Antariksa. Pada masa Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, persaingan itu tuh menunjukkan keunggulan dalam berbagai bidang. Ya, contohnya ya ini antariksa. Peluncuran Sputnik 1 mendorong Amerika untuk mengikuti jejak Uni Soviet. Nah, pada 13 Januari 1958, Amerika Serikat berhasil meluncurkan satelit pertama bernama Explorer 1. Lalu kita masuk ke dampak globalisasi. Dampak globalisasi ya memiliki dua, yaitu dampak negatif sama positif. Kita bahas dulu yang dampak positif. Apabila dimanfaatkan secara bijak, perkembangan iptek dapat menimbulkan dampak positif bagi kehidupan manusia. Beberapa perkembangan positif di bidang iptek sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Itu jelas. Tapi kualitas pendidikan di Indonesia masih belum maju ya. Cuma ya sudah mengikuti zaman, yaitu mengikuti menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi secara online waktu COVID kemarin gitu loh. Yang kedua, membawa wawasan dan pengetahuan. Itu jelas. Yang ketiga, munculnya profesi atau lapangan kerja baru. Itu jelas. Sekarang tuh maraknya ini jual beli barang online segala macam tuh sekarang marak banget. Apalagi untungnya tuh lebih besar. Yang keempat, memudahkan mobilitas. Itu benar. Sekarang kita menggunakan apapun, kalau kita nggak ada motor, kita punya aplikasi Grab gitu atau ojek online, kita bisa mengakses menggunakan HP saja, itu sudah datang kendaraannya gitu. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu benar. Tapi nggak semua masyarakat tuh ketika menggunakan gadget juga dapat meningkatkan kesejahteraan, itu nggak mesti ya. Tapi ini mencakup beberapa bidang gitu. Ini tokoh-tokoh untuk pengembang telekomunikasi segala macam bidang elektronik itulah. Ada Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Di sini Bill Gates itu yang menciptakan apa ya? Saya lupa. Nah, kalau Steve Jobs itu menciptakan HP iPhone itu, IP. Terus Elon Musk itu yang menciptakan mobil listrik ya, Tesla kalau nggak salah. Nah, terus dampak globalisasi di bidang negatif. Perkembangan iptek juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Berbagai dampak negatif tuh perkembangan iptek dibagi kehidupan manusia itu jelas sebagai berikut. Ya. Yang pertama, mengaruh pola pikir. Jelas pola pikir. Sekarang anak kecil ketika menonton tayangan yang ada di HP itu cenderung mengikuti, gitu sih. Yang kedua, kecenderungan antisosial. Betul sekali. Contohnya saya tuh jarang main ya, tapi saya bukan antisosial. Gimana ya, kayak malas keluar aja gitu, karena memiliki gadget itu udah ke pengaruh gitu. Jadi untuk keluar kita tuh agak malas gitu. Yang ketiga, masalah kemacetan di kota-kota besar. Ya ini termasuk di sarana transportasi. Itu jelas banget. Karena sekarang tuh motor, mobil tuh mengalami kemacetan ya. Yang keempat, meningkatkan kecelakaan. Itu benar adanya, karena di Indonesia juga belum dapat menerapkan sistem keamanan yang baik. Jarang menggunakan helm, terus menggunakan ini tata cara yang benar itu. Kalau ada lampu merah tuh masih aja tetap serobot gitu kan. Terus yang lima, kerusakan lingkungan. Itu masuk di bidang pertanian. Ketika kita menanam sebuah tanaman tapi kita melebih-lebihkan pupuk, itu juga akan merusak lingkungan. Yang enam, menurunnya kebutuhan tenaga kerja. Itu betul. Ketika kita fokus terhadap teknologi, membuat apa-apa tuh otomatis sekarang. Semuanya tuh jadi tenaga kerja tuh menurun. Contohnya di Jepang, mereka banyak pekerja yang di DO. Karena apa? Karena di Jepang tuh pure menggunakan mesin. Kenapa bisa dikatakan begitu? Mesin tuh lebih lebih bagus daripada kerja manusia. Manusia itu lebih mahal, sedangkan mesin kita satu kali membuat itu bisa sampai selamanya. Cuma ya paling servis-servis kecil. Sedangkan kalau manusia minta cuti, minta segala macam, itu masih banyak kekurangannya yang disaingkan gitu. Yang keenam adalah serangan hama. Itu jelas banget. Ketika kita